Sebenarnya buku ini adalah mutiara keheningan yang saya kumpulkan selama hampir 20 tahun. Oleh sebab itu saya jadikan menjadi kalung atau menjadi tasbih dan ditulis dalam 30 bab. Terlalu panjang sebenarnya, seharusnya buku ini adalah 2 buku, tetapi akhirnya dijadikan 1, maka ada buku 1 dan buku 2 disebut di dalam. Dengan arti Anda kalau baca 1 bab 1 hari, meditasi, merenung 1, maka selesailah dalam 1 bulan. Dan hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-28. Bab yang 27, kesadaran akan hening minggu lalu. Ini bab yang ke-28, yaitu slow down. Kata slow down, saya sadari adalah 2 perjalanan yang paling saya ingat, yaitu perjalanan dari dari Jakarta ke Bandung, dan kemudian di dalam kota, dan satu lagi beberapa kali saya naik bus dari Singapura ke KL atau KL ke Singapura. Nah, ketika Anda mau berhenti, sebenarnya ada tempat makan, ada restoran, minum, dan lain-lain, ada factory. Selalu untuk Anda sampai turun ke tempat tersebut atau toilet, maka di jalan itu tertulis slow down. Konsepnya adalah kalau Anda ngebut cepat, maka Anda tidak melihat tanda tersebut. Jadi Anda bisa melihat restoran yang indah, taman yang indah mungkin di sana adalah dengan Anda slow down. Nah, itu yang dikatakan oleh teman kita tadi dalam sebuah buku Embrace of Slow, Cal Honore. Gandhi berkata demikian, ada sesuatu dalam hidup ini yang melampaui kecepatan. There is more to life than the count of speed. Sehingga dia disebut menjadi kultus daripada percepatan. Nah, kita mulai dulu dari hidup kita sebenarnya. Hidup manusia dimulai dari keheningan. Dan diakhiri juga dengan keheningan. Kita ada dalam kandungan ibu kita dalam keheningan selama 9 bulan. Ketika lahir, terjadilah keributan. Dan sejak itu, ya, keriuhan dalam hidup dan akhirnya akan berhenti di rumah keheningan. Kuburan disebut rumah keheningan. Setiap hari saya selama 12 tahun, kalau pergi ke tempat kerja rumah sakit jiwa, berjarak kira-kira 15 km di kota Singkawang, rumah sakit jiwa Kalbar, melewati 3 kuburan. Ya, ada kuburan umum, kuburan muslim, dan kuburan Katolik. Dan di depan rumah sakit jiwa langsung ada kuburan. Bahkan di belakang rumah sakit jiwa, kuburan rumah sakit jiwa sendiri. Jadi orang-orang yang meninggal dikubur di sana. Dan mereka menyebut kuburan adalah rumah keheningan. Demikian juga semesta. 13,7 miliar tahun yang lalu, dari keheningan kemudian terdengarlah sebuah dentuman. Tapi siapa yang dengar ya? Ketika dikatakan kalau sebatang pohon tumbang di hutan dan tak ada yang mendengarnya, apakah ada suara? Nah, kita berandai ini 13 miliar 7 atau 9 miliar tahun yang lalu ada dentuman Big Bang, dari keheningan kemudian semesta terjadi. Sedangkan bumi diperhitungkan 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian saudara, sampai saat ini semesta ini pun berjalan dalam keheningan. Kemudian kalau kita masuk kepada konsep agama atau ketuhanan pun, saya menganggap selama ribuan tahun ini Tuhan juga hening kok, ya. Dan keberadaan COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk diam, tenang, hening selama 3 bulan ini. Tadi saya habis jogging jalan sebelum acara ini, ada 2 jam saya jalan.
Saya memenuhi kuota saya sudah minimal untuk sehat 10.000 langkah satu hari. Sore hari ini saya selesaikan. Kemarin agak malam jam 10 saya selesaikan. Nah, di perjalanan kita itu, life is a journey of discovery. Life is a journey of consciousness, awareness, mindfulness. Nah, ada keributan dalam perjalanan itu. Dimulai dengan pelan dan kemudian kita ngebut. Nah, resikonya adalah kalau Anda ngebut, banyak terjadi kecelakaan. Nah, untuk mengurangi kecelakaan itu, dalam konsep hidup kita, kemudian penyakit muncul. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh keriuhan dalam pikiran manusia. Pikiran manusia bisa memikirkan 60.000 yang aktif, superaktif, sampai 100.000 pikiran per hari. Dan makin cepat. Coba Anda lihat, kalau Anda jalan di kota-kota besar, Jakarta, Singapura misalnya, KL, Sydney, Melbourne. Nah, di beberapa kota besar yang saya jalani, orang-orang Barat, orang Jepang, Korea, jalannya begitu cepat. Orang Indonesia yang santai. Jadi kita bagus saat ini ya sudah punya ya sesuatu yang dinamakan slow down. Nah, jadi itu dia. Itulah sebabnya Lori Dose, kemudian seorang dokter tahun 80-an, menemukan sesuatu dan menyebutnya karena kita terbiasa terburu-buru, ya, worry, khawatir, terjadi percepatan dalam pikiran kita, cara kita ngomong, demikian percepatan juga dalam tindakan kita. Salah satu percepatan di usus kita, banyak orang yang sakit mah, mengalami GERD, percepatan dalam jantung menjadi sakit jantung, percepatan dalam pikiran juga, akhirnya 3S mulai, ada stroke, ya. Nah, yang terakhir itu adalah stop. Nah, stop yang bagus tadi slow down itu adalah pause. Dulu tape-tape lama kita sampai sekarang juga, maka ada di sana ada replay, ada play, ada pause. Nah, tahukah Anda, ya, dulu beristirahat artinya rest in peace, beristirahat sejenak. Tapi akhirnya negatif diambil orang menjadi kematian. Nah, dalam rangka inilah, kalau boleh saya mundur 6.000 tahun yang lalu, orang-orang masih panjang umurnya, mereka hidupnya lambat. Nah, buku saya ini sebenarnya dimulai dengan sebuah statement begini. The fast mind is a sick mind. Orang yang berpikiran cepat itu adalah pikiran yang sakit. The slow mind is a healthy mind. Pikiran yang lambat atau tenang itu adalah pikiran yang sehat. The still mind is divine. Pikiran yang hening itu adalah pikiran ilahi, pikiran dewa, dewi, pikiran ketuhanan. Nah, Maher Baba yang mengatakan, dan seorang pemusik dari kira-kira 3.000 tahun yang lalu, dia berkata dalam renungannya, dalam mazmurnya, dalam nyanyiannya, be still and know that I am love. Diam, tenanglah, ketahuilah, akulah cinta, akulah kebenaran, akulah Tuhan. Jadi, satu langkah yang paling pasti untuk mengenal orang yang berkata selama ini adalah being, ya, source, sumber, ya, Tuhan, Anda sebut Deo, Theo, adalah keheningan. Nama lain daripada Tuhan bagi saya adalah Sang Maha Hening. Oleh sebab itu, diamlah, tenanglah, ketahuilah, akulah Sang Keheningan, akulah Tuhan. Kira-kira 2.500 tahun yang lalu ada dua orang nabi, ya, yang berkata demikian. Hai seluruh bumi, berdiam dirilah di hadapan Khalikmu. Kemudian dia berkata, hai seluruh dunia, ya, berdiam dirilah di hadapan Sang Pencipta. Dan lebih ke belakang lagi, ya 700 tahun sebelum Masehi, seorang nabi juga, namanya Yesaya, dia berkata demikian, dalam tinggal diam terletak keselamatanmu, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. In returning and rest is your salvation. In quietness and trust shall be your strength. Tetapi ada sepatah kata di ujungnya, dia berkata, but you are not willing. Tapi engkau tidak mau, engkau menolak, your reluctance.
you're not willing, maka engkau tidak mendapatkannya. Dan lagu yang terkenal bahkan saat ini tentang keheningan berkata demikian, di saat badai bergelora, aku akan terbang tinggi, dan pertolonganku ada bersama Dia, Bapakku, karena ku tahu Bapakku adalah Sang Maha Keheningan. When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the earth. I will be still and know you are God. I will be still and know you are Lord. Bahkan satu lagu yang terkenal di seluruh dunia, Indonesian Idol yang pertama, orang pada masuk melalui lagu ini, ya. Yang itu You Raise Me Up. Ini dia berkata demikian. When I'm down and oh my soul so weary, when trouble comes and my heart's burdened, then I am still. Why wait here in the silence until you come and stay a while with me. Tadi di awal daripada acara ini, teman saya Yudi telah menempatkan sebuah puisi dari seorang anak kecil yang mengalami kanker darah dan akan meninggal beberapa bulan kemudian. Akhirnya dokternya memberikan itu kepada 500 temannya. Dan seorang teman saya dengan 3 dokternya yang menulis kata sambutan forward di buku saya, Dr. PJ John dari Singapura, Lion City, Merlion City, mengirimnya kepada saya dan saya kirim kepada banyak orang. Dan saya tuliskan kemudian di belakang penutup daripada bab 28 ini. Dan tadi ternyata baru hari ini saya tahu sudah dijadikan lagu oleh sang dokter itu dan lengkap tadi tim musiknya. Nah, saya akan bacakan saja, tadi bahasa Inggrisnya sudah ada. Judulnya Tarian Lembut, Slow Down. Pernahkah kau lihat anak-anak bermain kejar-kejaran atau mendengarkan suara hujan gemercik menerpa tanah? Pernahkah kau lihat kupu-kupu terbang keliling dan memandang matahari senja hingga tenggelam? Perlambat sedikit, jangan menari terlalu cepat. Waktu begitu singkat, musik segera berakhir. Apakah engkau berlari sepanjang hari atau terbang? Ketika kau bertanya, apa kabar? Apakah engkau mendengarkan jawabannya? Hai. Ketika malam tiba, apakah engkau berbaring di tempat tidur dengan ratusan tugas selanjutnya melintas di kepalamu? Perlambat langkahmu. Jangan menari terlalu cepat. Waktu cepat berakhir. Musik pun segera berlalu. Pernahkah engkau berjanji pada anakmu, kita akan melakukan ini besok? Dan dalam keterburu-buruanmu, tak melihat kesedihannya berlalu. Pernahkah engkau berjanji? Pernahkah engkau kehilangan sentuhan, membiarkan persahabatan mati, karena engkau tak pernah punya waktu untuk menyapa dan berkata, hai, perlambatlah sedikit. Jangan menari terlalu cepat. Waktunya singkat. Musik segera berlalu. 2/3 saya baca. Saya akhiri di sana. Sekarang saya kembali ke awal daripada buku saya. Setiap bab di buku ini saya kasih 5 kata-kata mutiara, quotation. Orang biasanya 1. Tapi karena buku saya ini adalah untuk slow down, maka saya perlambat ritmenya seperti lagu. Nah, dimulai dengan the rest is silence. Diam adalah perhentian. Shakespeare yang berkata ini. In solitude be a multitude to thyself. Dalam hening, jadilah persekutuan, jadilah pesta bagi dirimu sendiri. If you would live innocently, seek solitude. Kalau engkau mau hidup murni, benar, carilah keheningan. Every silence of the atom
is a chance of a ripened food. Setiap keheningan atom adalah kesempatan buah yang sudah matang. Dan seorang guru spiritual berkata kepada muridnya ketika ditanya, apa nasihatnya untuk pagi hari? Dia berkata demikian, untuk orang yang terburu-buru kerja pagi hari, start early, drive slowly, arrive safely, no hurry, no worry. Berangkat lebih awal, mengemudi lebih tenang, tiba dengan selamat, tiada ketergesaan, tiada kekhawatiran. Nah, Larry Dossey tadi, kemudian karena manusia terburu-buru, maka ada satu penyakit yang dinamainya time sickness. Seperti Anda kalau ketagihan alkohol disebut dengan alkoholism. Kegilaan kerja disebut workaholicism. Tetapi ada yang satu dinamanya time sickness. Nah, kita perlu disembuhkan dari mabuk waktu namanya. Dan buku In Praise of Slow tadi, ujian kepada keterlambatan. Anda tahu, ada sebuah cerita suatu hari, seorang marah-marah, dia maki-maki. Karena apa? Dalam perjalanan ke airport, dia mengalami perlambatan 1 jam, akhirnya ketinggalan pesawat. Karena ban pecah. Dia maki-maki Tuhan, dia maki-maki semesta, dan banyak yang lain. Tapi kemudian ceritanya terbalik karena pesawat itu jatuh. Sekarang dia memuji keterlambatannya. Jadi in praise of delay. Demikian juga dengan kita. Jadi ini dijadikan program di Italia oleh seorang dokter waktu itu. Karena Italia dikenal dengan kota yang cepat atau negara yang cepat. Mereka berkata itu a fast city. Kemudian musuh mereka yang kedua dinamakan fast food. Menjadi slow city, menjadi slow food. Seperti sekarang, Anda tidak makan junk food, karena junk food, fast food identik dengan junk food. Dan yang ketiga, Italia atau Roma terkenal, kota romans, maka disebut dia adalah fast sex, menjadi slow sex, atau disebut slow hand. Nah, jadi kita lihat itulah beberapa kultus percepatan. Dan kita dipaksa oleh keadaan ini. Ya, global warming, demikian juga dengan COVID ini, kita sedang memasuki fase keheningan. Jadi orang-orang dulu salah satu yang saya lihat adalah panjang umurnya karena mereka tidak diburu-buru, sehingga orang yang paling panjang umurnya di dunia ini pun dihunza kehidupan mereka tenang di atas gunung Himalaya. Perjalanan saya yang tertunda tahun ini adalah sebenarnya kami dalam rencana sebenarnya ke Tibet, ya, sedang menaiki sampai 5.000 km. Nah, jadi sementara tertunda untuk memasuki Temple of Silence, rumah keheningan yang ada di sana. Jadi mari, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk Anda belajar memasuki ke keheningan ini, atau yang namanya proses slow down. Nah, saraf kita minimal memerlukan waktu 1 bulan untuk pembaharuan ini. Hanya untuk dia, proses yang paling sulit kita alami sekarang bukan belajar, tetapi menghentikan pelajaran kita, membongkar yang salah yang kita pakai selama ini. Ini yang disebut namanya unlearning. Belum ada istilah yang tepat bahasa Indonesianya. Jadi kita lepas beberapa praktek yang salah percepatan selama ini. Diperlukan sebulan, dan kemudian 2 bulan lagi, kemudian untuk dia memantapkannya, mematangkannya di dalam pikiran kita. Jadi untuk sebuah pola baru, new paradigm, perlu 3 bulan baru kita mantap untuk berjalan di dalamnya. Tetapi tahukah Anda, satu lagi kemudian definisi master. Definisi ahli master adalah yang paling umum sekarang, kita ambil saja sesuatu yang Anda sudah lakukan 10.000 jam. Kalau 1 hari 24 jam,
perlu hampir kira-kira setahun ya melaksanakannya. Jadi sesuatu yang Anda sudah lakukan 10.000 jam, dianggaplah Anda sudah master dalam hal tersebut. Jadi ini dia, dari keheningan kepada keheningan. Sehingga saya berkata gini, in the beginning there is silence. Pada awalnya adalah keheningan. In the end there is silence too. Pada akhirnya juga ada keheningan. Bedanya apa? Deeper silence. Keheningan yang lebih dalam. Nah, keheningan kita boleh sebut sebenarnya adalah space, nama lain sang keheningan. Kenapa? Kalau saya nyanyi pakai tone dulu, ya, note do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dari antara do dan re, maka ada space. Jadi musik sendiri adalah keheningan sebenarnya, yang kita isi dengan nada. Kita ambil lagi kanvas, maka ada ruang putih. Kemudian kanvas putih baru Anda isi dengan lukisan. Nah, Yudi membuat background ini cantik sekali. Di belakang saya lihat ada awan. Ada bukit di sana dan ada lautan. Nah, kalau saya jalan, ada satu yang saya nikmati. Saya melihat ke langit. Hati-hati juga. Ya, anak angkat saya jalan di Jakarta, dia lihat ke atas terus. Namanya Empire. Hati-hati ya, kamu bisa ditabrak taksi atau ditabrak kendaraan. Karena dari kampung tiba-tiba lihat bangunan tinggi, lihat ke atas terus, nggak sadar nabrak orang. Nah, saya suka memandang langit. Ketika saya memandang langit, saya merasa damai. Ketika saya memandang laut yang tenang, saya merasa damai. Nah, lihat laut itu, kalau dia bergelora, di permukaannya aja ini bergelombang. Kalau Anda masuk ke dalam, di dalamnya tenang. Satu lagi, suara. Tahukah Anda, kalau kita punya belebas atau pengukur biasanya 30 cm, kita perpanjang 1 meter, sebenarnya ruangan itu adalah hening. Hanya 1% dari ruang kesadaran kita yang 1 meter, yang sebenarnya yang kita sadar ini. 90% disebut namanya unconscious. Itulah yang disebut tidak sadar sebenarnya kita. Jadi yang sadar ini pun yang kita recokin, noisy kita sebut, sudah merusak hidup kita adalah sangat sedikit. Nah, kemudian teknologi yang sekarang yang kita pakai ini juga Zoom dan yang lain-lain semua dari elektronik dikenal dengan electro smoke. Jadi dia juga ada noise di sana, ada kekacauan di sana, dan kita perlu menenangkannya. Itu dulu yang saya bagi hari ini, karena teman kita Yudi akan memberi kesimpulan dari bab 28 ini. Silakan, Brother Yudi. Oke. Saya ada siapkan satu PowerPoint dari kesimpulan buku Pak Bumbunan, judulnya Bistil, bab 29, akan saya coba tayangkan. Dan bagi tiap yang hari ini join bersama, yang ingin untuk screenshot silakan ya, karena ada banyak kata-kata mutiara yang sangat bagus di dalamnya. Saya akan tayangkan dan mari kita simak dan boleh kita baca bersama-sama. Sebentar saya akan persiapkan terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Tanya jawab ini boleh bertanya seputar topik bagaimana menjadi pelan, bagaimana menjadi slow down. Oke, saya akan coba pandu untuk kita boleh baca dan simak bersama-sama. Ini adalah kutipan yang tadi Pak Bumbunan telah bacakan. Fast mind is sick mind, slow mind is healthy mind, silent mind is divine. Pikiran yang cepat adalah pikiran yang sakit, pikiran yang melambat adalah pikiran yang sehat, pikiran yang tenang, diam adalah pikiran yang ilahi atau penuh berkat. Selanjutnya, start early, drive slowly, arrive slowly, no hurry, no worry. Mulai lebih pagi, berkendara dengan lebih pelan, tiba dengan lebih pelan, tidak ada keterburu-buruan, tidak ada kekhawatiran. Oh, saya ambil alih dulu. Ada kesalahan di situ. Start early, drive slowly, arrive safely.
Arrive safely. Tiba dengan selamat. No hurry. No worry. Terima kasih Pak. Ini mempersiapkannya karena buru-buru jadi salah ketik. Oke, terus ketergesahan menciptakan ketegangan, khawatir, frustrasi, rasa tidak aman, kecerobohan seperti tadi, kesemrautan dan hidup yang dangkal. Ada yang paradoks di dalam jalan pencerahan. Jalan mempercepat pencerahan adalah justru memperlambat ritme kehidupan. Apa itu time sickness? Dijelaskan tadi, atau hari sickness, bahwa dengan terburu-buru berlebihan, kadang-kadang kita bukan lagi manusia, tapi serpihan manusia, atau sekedar menjadi robot. Ada beberapa tips yang dibagikan di dalam buku ini. Tips bagaimana menjalani slow living. Yang pertama adalah mulai hari dengan kontemplasi, 30 menit dalam sebulan, mungkin bisa di breakdown. Hari pertama 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit dilakukan pada satu hari. Saya pribadi baru belajar 10 menit, 15 menit, sekarang memantapkannya di angka 20 menit pada pagi hari dan malam hari. Dan ada banyak hal yang saya dapatkan dari belajar menjadi tenang, menjadi lambat selama 1-2 minggu ini. Yang kedua adalah first thing first. Artinya dahulukan hal yang utama. Di mana dalam dunia ini terjadi fenomena kultus kecepatan. Banyak sekali kita dituntut untuk menjadi cepat, padahal hal-hal itu dapat ditata dengan lebih baik. This is original religion of soul. Agama sejatinya, roh kita atau jiwa kita adalah damai sejahtera. Lalu yang ketiga yang juga sedang saya pelajari, dan ini sangat membantu saya, adalah do one thing at one time. Melakukan satu hal pada satu waktu. Artinya tidak multitasking. Banyak orang berpikir multitasking itu adalah suatu skill yang harus dikuasai di abad 21. Tapi lama-kelamaan saya pribadi merasakan ketika multitasking terus dilakukan, yang terjadi pikiran kita mengalami percepatan. Dan kadang-kadang kita larut di dalam tempo yang terlalu berlebihan dan akhirnya tenggelam di dalam. Jadi kadang-kadang pikiran itu menjadi seperti pattern gitu ya, menjadi pola yang sangat cepat, sehingga untuk memperlambatnya itu dibutuhkan proses lagi, butuh waktu untuk settle down, untuk menenangkannya. Sebab kalau kita lihat contoh dikatakan dalam buku tersebut, perpustakaan itu ramai, tapi hening. Jadi dalam keramaian tetap bisa ada keheningan. Contohnya perpustakaan. Di dalam keheningan justru akan lahir kreativitas. Slow living berbeda dengan procrastination atau menunda-nunda atau menjadi malas. Slow living artinya mengatur prioritas. Selanjutnya, ini adalah yang saya kumpulkan dalam waktu kurang lebih 2 hari. Bapak mau komen sesuatu? Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Semoga kita bisa dapat sesuatu ya dari puisi singkat yang saya buat kemarin. Menjadi pelan sekarang adalah kebutuhan, melebihi sebuah tuntutan. Mengapa perlu menjadi demikian, yaitu menjadi pelan? Mengapa perlu mengurangi kecepatan? Mengapa penting untuk menjadi pelan? Setiap orang telah dipacu untuk menjadi cepat. Mereka akan kalah jika mereka telat. Anak-anak mulai disekolahkan dengan cepat karena takut kalah bersaing di dunia yang persaingan semakin ketat. Ditambah dengan satu bimbingan belajar kepada bimbingan belajar lain yang terkadang berlebihan, sehingga mereka tidak memiliki ruang dan waktu untuk menjadi pelan. Tentu tidak semua demikian. Anak-anak yang lain belajar artinya kecepatan dan menjadi cepat dari internet yang memberi jasa permainan. Mereka berlomba mengumpulkan poin dan reward, menjadi gusar ketika internet mulai loading dan lambat. Kita berada di era kultus kecepatan, hiruk-pikuk kendaraan, bunyi klakson yang menyebalkan, antrian kemacetan kendaraan menciderai pagi yang seharusnya penuh dengan kedamaian. Kita hampir tidak memiliki waktu untuk berkontemplasi saat teduh dan meditasi. Karena setiap bangun pagi, pikiran dengan cepat mendikte kita.
Sebab ada banyak persoalan yang harus dilakukan, ada banyak urusan dan keperluan-keperluan. Kita melewati hari itu tanpa bertemu dengan diri kita dalam kehidupan yang berpacu pada jalur yang cepat. Makanan di atas meja adalah makanan yang disajikan dengan cepat, fast food maksudnya. Kita seolah kekurangan waktu dan tidak punya waktu. Hubungan kita menjadi dangkal, hanya berada di permukaan. Karena jarang kita bertatap muka dan saling berhadapan yang disertai dengan konsentrasi yang penuh dalam setiap tatapan. Kita ingin segala sesuatu cepat berlalu, melompat dari meeting yang satu ke meeting yang baru. Hidup menjadi semakin kompleks dan padat. Kita memiliki banyak label yang membuat kita tidak bisa menjadi lambat. Tapi benarkah hidup perlu secepat itu? Ataukah kita sedang menumpuk bara atas kepala kita sendiri? Bara yang satu hari akan panas dan meledak. Tanpa disadari, ritme hidup kita menjadi sangat ngebut. Tidak sedikit orang menjadi burnout atau kehabisan energi secara fisik dan mental. Jadwal-jadwal kita padat dan hanya sedikit waktu untuk sabar. Ada juga yang jadwalnya masih longgar, tapi tidak dengan pikirannya. Pikirannya telah jauh melambung dengan sangat cepat dari satu persoalan kepada persoalan, dari satu kekhawatiran kepada kekhawatiran. Paradoks jalan pencerahan. Untuk mempercepat jalan pencerahan adalah dengan memperlambat ritme kehidupan. Satu halaman terakhir. Setelah itu akan ada kutipan lagi. Ini adalah kesimpulan dari bab 28 buku Dr. Bumbunan Sitorus, judulnya Slow Down. Di dalam ritme yang tertata, terdapat kecerahan untuk melihat segala sesuatu. Ada ruang untuk merenung sebelum meresponi sesuatu. Respon otomatis kita dapat terlatih untuk sedikit menjadi lambat. Banyak keputusan dan kemarahan terjadi karena respon otomatis yang serba cepat. Dengan menjadi pelan, kita sedang menabung untuk kesehatan. Slow down, tidak ada suatu apapun yang perlu dikejar berlebihan. Alam bergerak dalam irama yang tepat, tidak cepat, tapi tidak pernah terlambat. Segala sesuatu berlangsung dengan hikmat. Menjadi pelan berarti menjadi rileks, menjadi diri kita sendiri, menjadi nature atau sifat alami kita, yaitu menjadi manusia dan bukan mesin. Hidup yang cepat adalah hidup yang penat, hidup yang lambat sungguh nikmat. Terakhir ini adalah kutipan dari lagu yang tadi Pak sebelum kita mulai kita ada putar. Oke, sudah. Ya, ini sudah kita sudahi dulu. Saya akan stop share dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.